Musi Banyuasin hanya disambut di depan kantor. 5.000 warga yang tergabung bersama pekerja, pemilik sumur, dan pemilik tempat penyulingan minyak tradisional asal Kabupaten Musi Banyuasin berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi demo ribuan warga ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personil kepolisian Polda Sumatera Selatan. Warga mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melegalkan aktivitas penyulingan minyak serta penambangan minyak tradisional di wilayah Musi Banyuasin. Mereka juga menuntut agar kepolisian tidak lagi melakukan razia atau menutup sumur tambang minyak milik warga. Usai melakukan audiensi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan melegalkan sumur tambang tradisional tersebut. Truk bermuatan 40 ton tepung terigu tercebur ke laut di dermaga 2 Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ramdor kapal KMP Trisna Dwitya diduga aus dan tiba-tiba patah karena tak mampu menahan beban saat truk hendak masuk kapal. Akibatnya, truk terperosok dan tercebur ke laut. Untuk memudahkan evakuasi, seluruh muatan truk dipindahkan ke dalam kapal KMP Trisna Dwitya. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam menggunakan alat berat crane. Tidak ada korban jiwa, namun aktivitas bongkar muat kapal di dermaga 2 Pelabuhan LCM sempat terganggu. Hari ini Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi penganiayaan David dengan menghadirkan 3 tersangka. Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo menipu 25.000 orang dengan kerugian hampir 9 triliun rupiah. Kiai Haji Rafiq Malik, pengasuh pondok pesantren di Jepara, Jawa Tengah, wafat saat menyampaikan ceramah di hadapan ribuan jemaah. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali. Saya Gede Satria. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi iNews Siang hari ini dari Ibu Kota. Eksekusi rumah di Jatinegara, Jakarta Timur diwarnai penolakan penghuni. Pemilik rumah histeris saat petugas datang untuk melakukan eksekusi. Eliana, ahli waris pemilik rumah di Jatinegara, Jakarta Timur, histeris saat petugas pengadilan negeri hendak mengeksekusi rumah yang ia tempati. Ia bersama ahli waris lainnya berkali-kali menghalangi petugas yang hendak mengosongkan rumah. Anak nenek bikin begini, ya Allah. Angkatan 45, ayah suami ibu udah mau ditembak Belanda karena mau nanya rahasia Republik. Hingga akhirnya seluruh ahli waris diamankan polisi. Menurut ahli waris tergugat, penggugat diduga telah memalsukan surat kepemilikan rumah. Dia mau pinjam PBB, karena itu bangunan baru, dia bilang, kok PBB saya mahal ya, dia bilang gitu. Dipinjamlah, kebetulan om saya ini, Suherman ini, dia itu ketua RT, dikasih pinjam lah. Dia sih nggak ada rasa curiga gitu loh. Lalu dibalikin lagi, pada saat tahun depan dia mau bayar PBB, kok namanya udah berubah. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap mengeksekusi rumah dan menyatakan telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan ini sudah diawali dari tingkat pertama, tingkat banding, kasasi. Ketika kasasi turun mau dieksekusi, sudah dialmaning, ada melakukan PK. Kita tunda eksekusi, setelah PK turun, hari ini baru dilaksanakan eksekusi. Ahli waris tergugat akan membawa kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur dengan laporan pemalsuan dan penipuan oleh penggugat. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.
Puluhan emak-emak melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan masuk wilayah Perwira 2 Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pemblokiran jalan ini bertujuan mengadang pengeksekusian rumah dan tanah yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Puluhan emak-emak melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan menggunakan ban bekas dan spanduk yang bertuliskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menangkap dan membersihkan mafia tanah di Jalan Perwira 2, Kelurahan Pulau Blayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Emak-emak ini bersorak akan mengadang pengeksekusian rumah dan tanah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan. Masa menilai eksekusi rumah dan tanah dinilai adanya permainan oleh sejumlah oknum mafia tanah. Masa menuntut kepada pemerintahan, Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumatera Utara untuk segera menangkap mafia tanah yang berada di wilayah Jalan Perwira 2 yang sudah meresahkan warga. Tokoh masyarakat Alex Purwanto mengatakan bahwa surat putusan Pengadilan Negeri Medan dengan sertifikat Grand Sultan nomor 265 tidak berada di Jalan Perwira 2. Maka selanjutnya akan kami lakukan seperti ini. Keras, kami akan keras. Lembut, kami lembut. Tapi buat ketentuan bahwa ini bukan letaknya 265 ataupun persil-persil lainnya bukan di sini tempatnya. Akibat blokir jalan ini, akses Jalan Perwira 2 lumpuh total selama 8 jam. Aksi pun berlanjut dengan massa memasang tenda dan pada akhirnya aksi blokir jalan berakhir setelah pihak pengadilan dikabarkan membatalkan eksekusi rumah dan tanah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, razia penyakit masyarakat malam tadi digelar Satuan Polisi Pamong Praja di tempat karaoke di Tangerang Selatan, Banten. Ratusan botol minuman keras disita dari dalam tempat hiburan karaoke. Sebuah tempat hiburan malam karaoke di Tangerang Selatan dirazia Satpol PP wilayah Tangerang Selatan. Di lokasi petugas menjumpai puluhan pekerja hiburan yang biasa memanjakan pengunjung. Petugas juga mendapati ratusan botol miras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi. Karena menyalahi aturan, petugas kemudian menyita seluruh minuman keras. Ini melakukan operasi penegakan peraturan daerah terkait dengan minuman beralkohol yang dilarang di Kota Tangerang Selatan. Terlebih lagi saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadan, sehingga kita melakukan operasi penegakan perda terkait miras supaya tidak ada lagi miras-miras yang ada di Kota Tangerang Selatan yang dijual bebas. Jelang bulan suci Ramadan, razia peredaran miras ini digelar di 7 titik lokasi di wilayah Tangerang Selatan. Seluruh miras yang disita nantinya akan dimusnahkan oleh petugas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polda Bali menyita mobil sport mewah berplat palsu yang disebut milik warga negara Rusia. Polisi kini tengah memburu warga negara Rusia tersebut. Polda Bali menyita mobil sport mewah berplat palsu bertuliskan Domogatsky. Pemilik mobil mewah yang viral di media sosial disebut milik warga Rusia, Sergei Domogatsky. Mobil tersebut diamankan dari sebuah bengkel mobil di kawasan Denpasar Timur. Pemilik bengkel mengatakan yang membawa mobil sport tersebut adalah seorang warga negara Rusia. Namun hasil penyelidikan di Telantas Polda Bali diketahui dari STNK kendaraan tersebut berasal dari Jawa Barat dengan atas nama kepemilikan adalah warga negara Indonesia. Di STNK itu plat nomornya adalah dari Jawa Barat. Diperkirakan mungkin karena dipakai oleh warga negara asing itu diganti namanya, diganti platnya ya, diganti platnya. Mungkin disewa atau dipinjam pakai kan kita belum tahu. Hingga kini pihak kepolisian Polda Bali tengah memburu Sergei Domogatsky untuk diproses lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan aksi eksibisionis di bawah jembatan penyeberangan orang di kawasan Setiabudi, Jakarta. Polisi menyebut telah mengantongi identitas dari pelaku. Kamera warga merekam aksi seorang pengemudi SUV melakukan hal yang tidak senonoh di bawah sebuah jembatan penyeberangan orang di Jalan Rasuna Said, Jakarta.
Setelah aksinya diketahui direkam warga, pria yang kini diselidiki identitasnya pun langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Dengan adanya aksi tersebut, sejumlah warga pengguna JPO merasa khawatir dan berharap adanya pengawasan dari pihak terkait demi keamanan pengguna JPO. Ya khawatir lah, kita juga kan sering lewat sini ya gitu. Paling ya lebih diawasin aja sih sekitaran halte-haltenya gitu. Kita tidak bisa melihat orang ya, apalagi tindakan tidak terpuji seperti itu kan pasti mengganggu, sangat mengganggu warga, apalagi untuk para warga perempuan. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Kita tentunya akan mengecek akses-akses yang ada di titik-titik tersebut untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Mungkin sementara yang dapat kami sampaikan, tentunya kita akan mencari bukti-bukti petunjuk lebih lanjut. Identitas pelaku dan nomor polisi saat ini telah dikantongi petugas. Polisi pun segera melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Iya, kasus seksi bionis ini sering kali terjadi dan kebanyakan ini pelakunya para perempuan ya, kebanyakan siswa loh, Det. Kalau semisalnya Deta bertemu orang-orang seperti ini seperti apa? Mungkin pelaku kebanyakan pria dan korbannya adalah perempuan seperti itu. Nah, ini bisa imbauan juga kepada para wanita di luar sana. Mungkin yang pertama adalah jangan panik dan jangan memberikan reaksi yang berlebihan. Tetap tenang dan langsung hubungi petugas keamanan setempat. Mungkin jika tadi kan di kawasan yang cukup ramai, langsung saja menghubungi satpam mungkin di daerah gedung itu untuk menangkap pelaku. Nah, ini reaksi yang berlebihan ini bisa jadi yang diharapkan oleh pelaku. Betul sekali. Dan langsung saja kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini karena tidak bisa membayar angsuran pinjaman sebesar Rp5.000, seorang lansia di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten dianiaya penagih utang. Akibat penganiayaan ini, sang nenek yang berusia 75 tahun terkulai lemas. Seorang nenek di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten dianiaya penagih utang. Korban terkulai lemas di kamarnya lantaran mengalami sakit pada bagian kepala dan pinggangnya setelah terjatuh. Anak korban menjelaskan saat itu dua orang penagih utang dari salah satu koperasi Tangerang berinisial AH dan AA datang ke rumah ibunya untuk menagih angsuran. Lantaran tidak memiliki uang untuk membayar angsuran, penagih utang berinisial AH marah hingga terlibat percekcokan dengan korban. Menurut polisi, korban diketahui meminjam uang senilai Rp200.000 dengan angsuran Rp5.000 per harinya. Saat ditagih, sang nenek tidak memiliki uang untuk membayar hingga terjadi keributan. Kemudian para pihak bermufakat melakukan penyelesaian permasalahan itu dengan cara musyawarah mufakat. Nah, atas dasar musyawarah mufakat tersebut, kemudian kami dari Polsek Rajek melakukan restoratif justice. Pihak penagih utang pun berjanji untuk memberikan biaya pengobatan kepada korban. Dari Tangerang, Banten, Ain Marani, iNews melaporkan.